Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal tadi luar biasa sekali Bapak Ibu semua sudah semangat. Espriknya juga walaupun lokal kemarin espriknya ini juga ya kan untuk beberapa dari kita, tapi tetap antusias semangat karena apa pentingnya itu supaya kita bisa menggerakkan diri supaya lebih fokus lagi tentunya Bapak Ibu ya. Tadi Bu Abu sudah membuka dan sudah memberikan 3 tujuan belajar kita hari ini. Ada yang masih ingat garis besarnya aja, singkatnya aja. Yang pertama apa tadi? Pertama ini arti nyata B dan A. B apa B? Buat pertanyaan utama. Yang A? Ambil pelajaran. Selanjutnya tujuan yang kedua apa? Aktor role model untuk gali mimpi. Yang ketiga apa? Untuk rencana program yang berpihak pada. Nah, untuk yang B dan A saya, untuk yang gali mimpi nanti Bu Anggun, nanti yang ketiga nanti bersama Bu Ika. Oke. Pertama kita diskusi dulu terkait ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semua sudah punya bagiannya semua? Ya. Nah, kita diskusi selama kurang lebih ini diskusi, silakan bagi kelompok menjadi 6. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 1 dengan 1, yang 2 dengan 2, yang 3 dengan 3. Berarti bukan kelompok ini nanti. Jadi nanti masing-masing CGP dari kelompok PP yang berbeda bisa berkolaborasi membahas B dan A. Nah, setelah itu berbagi cerita dalam kelompok kecilnya tentang buat pertanyaan utama dan ambil pelajaran. Selanjutnya dari itu 3 itu nanti saling memberi umpan balik. Setelah memberi umpan balik, nanti buat presentasi. Ya. Jadi nanti kita ada 6 kali presentasi seharusnya ya. Nah, per presentasi nanti 5 menit kelompok kecil Bapak Ibu untuk B dan A. Bawa semua banknya kan? Ini nanti pakai kertas plano ya, ya. Itu nanti ada kertas plano bisa untuk bahan presentasinya. Oke. Sekarang hitung 1 sampai 6. Oh, udah di konsep duluan nih kayaknya nih. Oh, langsung Tony saya tanya sekarang. Satunya dari sini apa dari sana? Oh, Basing. Oke, lalu Wahyu kalau dari Basing. Oke, 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3, 4 sama 4. Kelompok 1 sini, kelompok 2 sini, 3 sini, 4 sini, 5 sini, 6 sini. Yang 6 enak, geser. 5 sini, sebut. Kursi jangan diambil. Oh, 5 mirip. Oh, ini sama aku siapa? Salvi. Oke, masing-masing kelompok untuk diskusi dikasih waktu 15 menit Bapak Ibu ya. Selama 15 menit berarti nanti satu TGP memberikan penjelasan terkait BA-nya 5 menit. 5 menit itu sudah termasuk pemberian jabaran dengan umpan balik tentunya.
yang di aksi nyata boleh, yang di demonstrasi kontekstual juga boleh. Gantian dulu. Nanti disepakati mana yang untuk dipresentasikan. Ya. Silakan Bapak Ibu diskusi mana kira-kira BA yang akan dipresentasikan. Ya. Oke, mulai saat ini saya mungkin cukup. Nanti waktunya 5 menit tadi selesai akan saya ingatkan. Ada yang ingin bertanya mungkin sebelum diskusi lebih lanjut? Presentasi belum pakai plano, nanti plano yang kedua ketiga ya. Jadi nanti presentasi cukup dijelaskan saja apa programnya, buat pertanyaan utama apa, dan ambil pelajarannya bagaimana. Nah ini juga nanti enggak nanti ya deh. Ini sekarang diskusi dulu. Selanjutnya nanti bersama Bu Anggun akan melanjutkan diskusi juga, tapi yang bagian gantinya. Nah bersama Bu Ika kita selesaikan. Gitu Bu Ika ya. Nanti kalau Bu Ika nanti dari masing-masing berarti kita punya 6 tempelan. Bapak Ibu sambil diskusi kalau mau enak ada sambil ditugaskan dalam satu kelompok ambilin kopi mungkin sebelum kehabisan. Kalau bagian terakhir benar yakin gak enak. Kalau mau silakan. Ya betul. Satu orang dari satu kelompoknya yang sudah. Kita minum dulu ya. Pak Penzan yang nganterin ibu-ibu itu. Ya, betul ya. Kopi panas, kopi panas, kopi panas. Balik.
bakjanya? Boleh yang dulu, boleh yang sekarang. Ya, untuk bakjanya boleh yang dulu, kan? Boleh yang 3.3. Kalau ada kulit manis. Hampir aja kena ya. C-nya hilang dulu. C-nya hilang. Udah Paris. Udahlah. Apalah arti sebuah seragam. Kalau mau beli itu aja. Karena Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Parjun, versi pasta itu SMP 2, kenal mana ya? Disiapkan kasihnya masing-masing kelompok Bapak Ibu ya. Oh, ini guru saya. Bisa mana itu ya? Tapi saya bapak harap dulu. Presentasinya dalam bentuk penjelasan saja. Kalau mau lihat sambil lihat HP boleh. Oh, ini yang muda. Udah apa lihat sambil lihat HP boleh. Oh iya ya. Iya, spesial. Jadi cek itu dulu nih.
Mbak yang Lisa yang di pojok itu yang sama Amil yang Mbak Lisa itu yang di YouTube itu loh. Nanti kita semua. Oke deh, sudah selesai Bapak Ibu. Saatnya kita presentasi ya Bapak Ibu ya. Kita cuma pilih 2 kelompok saja untuk presentasi di sesi 1 ini Bapak Ibu. Kelompok siapa yang bersedia maju duluan? Ada yang bersedia? Enggak, ada yang bersedia angkat tangan kelompoknya. Kelompok Bu Demi sama Bu Demi dengan ada 2 kelompok aja nih. Ada lagi? Kelompok 3 dengan kelompok 5. Kelompok 3 dengan kelompok 5. Tadi sangkain saya Bapak Ibu ada yang nggak siap, jadi saya buat putaran ternyata siap, jadi kita ngomong. Kelompok 3 berarti kita hapus dan kelompok 5. Oke. Silakan dari kelompok 3 dulu yang ingin dijelaskan, waktunya 5 menit ya. 5 menit terus nanti kita saling kirim kembali. Berdiri di situ boleh. Bapak Ibu semua diperhatikan, temannya sedang menjelaskan programnya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya kami kelompok 3 untuk mempresentasikan tahapan baca yaitu bagian B dan A tentang program yang berdampak pada murid. Untuk program yang berdampak murid di sini kami menggunakan dalam kemampuan literasi yang akan dijelaskan oleh Ibu Demi. Untuk Ibu Demi kami persilakan. Saya kira berduduk ya, kondisi lagi tidak memungkinkan, izin duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 berdiskusi bahwa kami sepakat untuk menggunakan bagian dari program yang saya buat. Di sekolah saya, yaitu SDN Negeri Kencana Mas, itu membuat sebuah program sebetulnya sudah bisa dijalankan, sudah selalu dijalankan, hanya kita tingkatkan kembali setelah ada kegiatan seperti ini, yaitu melalui kegiatan literasi yang saya kasih nama program itu ada namanya, yaitu Gelas Kaca. Gerakan 15 menit kegiatan membaca, yang mana kegiatan ini
Kegiatan ini dilaksanakan itu sebelum pembelajaran dimulai, atau saya akan memberikan bacaan tambahan yang intinya untuk memancing anak-anak memahami apa isi bacaan dari yang mereka baca. Karena selama ini yang saya tahu dan saya ketahui itu banyak anak-anak yang bisa membaca tapi tidak memahami apa isinya, dan itu yang saya gali dari anak-anak sekarang. Dan sebelum kegiatan itu berjalan, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan, tahapan-tahapan yang saya buat, termasuk tahapan bagja. Ini mulai dari B dan A ya, yaitu buat pertanyaan utama. Oke, pasti ada kendala, ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak saya untuk bisa menjalani kegiatan seperti ini. Apakah bisa berjalan dan sebagainya. Saya akan bacakan yang sudah saya buat. Prakarsa perubahannya dulu. Udah ada. Prakarsa perubahan. Prakarsa perubahannya sama dengan B sepertinya biasanya kan. Prakarsa perubahannya ini menumbuhkan keterampilan berliterasi murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademiknya melalui program Gelas Kaca atau gerakan 15 menit kegiatan membaca. Gitu. Kemudian kita langsung ke tahapan bagjanya, yaitu membuat pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul sebelum kegiatan ini saya laksanakan adalah mengapa ya kegiatan ini diperlukan, terus apa fungsinya dan manfaatnya untuk murid-murid nanti. Kemudian saya juga membuat pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan kemampuan berliterasi murid setelah melihat latar belakang dari hasil AMBK mereka atau hasil simulasinya mereka. Kemudian tindakan-tindakan ini dari buat pertanyaan, saya melakukan tindakan, yaitu yang pertama saya menghubungi kepala sekolah, dan kebetulan juga pada saat itu habis pertemuan K3S yang memang dimana pengawas itu meminta agar sekolah-sekolah itu kembali menggalakkan kegiatan literasi di sekolah masing-masing, dan kebetulan saya memang buat ini dan itu didukung oleh kepala sekolah. Dan memang kita nggak bisa langsung ya Bapak Ibu ya untuk bisa menularkan ke kelas-kelas berikutnya. Jadi saya mencoba, Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk melaksanakannya terutama di kelas saya gitu, atau di kelas besar, dan saya bekerja sama dengan kelas 5 dan kelas 6 yang alhamdulillah emang udah mulai membuahkan hasil gitu ya, membuahkan hasil. Dan tinggal nanti penerapannya di saat nanti AMBK nanti, kira-kira sudah sejauh mana anak-anak, apakah meningkat, apakah masih menurun. Otomatis ini kegiatan ini harus melibatkan ada modal manusianya ya masih ada murid, terus dukungan dari rekan guru dan juga kepala sekolah. Kegiatan ini ya, 1 hari, maksudnya 1 hari saat membuat pertanyaan, kemudian saya melakukan tindakan-tindakan itu membutuhkan waktu 1 hari untuk bisa berkolaborasi dengan rekan guru dulu. Itu untuk tahapan B. Kemudian ke tahapan A. Ambil pelajaran. Di sini pertanyaan yang saya buat adalah aktivitas apa yang dapat menarik minat literasi murid selama ini? Karena anak Gen Z, saya sebut anak Gen Z, itu tidak akan betah untuk duduk membaca dengan seperti kita dulu. Mereka itu sudah bukan terpapar dengan ini ya, sudah bermacam-macam hal yang masuk, bahkan mulai dari game, mulai dari HP yang mereka lihat, platform yang mereka lihat, dan itu kalau untuk disuruh membaca hanya beberapa menit, jangankan 5 menit, untuk membaca satu teks paragraf yang tidak usah panjang-panjang 4 baris saja, itu nggak ada hasilnya. Benar, hanya beberapa anak aja dan itu tidak menyeluruh. Yang kita inginkan kan menyeluruh ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Yang kita inginkan itu menyeluruh. Dan itu ternyata emang mulai dari ya itu tadi balik ke apa sih minat anak. Balik lagi apa sih namanya materinya kemarin ya, yang harus menggantikan karakter anak, mengenai karakter terus menyesuaikan minat mereka itu seperti apa.
Alhasil saya gunakan platform yang mereka sukai seperti TikTok ya Bapak Ibu. Mulai dari TikTok saya coba kasih sekedar bacaan, hanya beberapa, banyak sih tinggal ambil di CapCut gitu ya di ini, tapi mereka suka baca. Yang anak-anak ya, baca apa maknanya, apa isi dari bacaan itu, nggak usah penuh-penuh, dan itu membuahkan hasil. Ternyata emang harus menarik, yang menarik minat mereka itu seperti itu. Nggak usah jauh-jauh, ambil aja beberapa satu paragraf saja, nggak usah panjang, tentang pembelajaran bahasa Indonesia saja. Mulai dari mencoba tentang kata-kata apa, kata-kata baru yang mana yang ditemui di situ. Ambil 5 saja, nggak usah banyak, dan itu berhasil. Dari TikTok. Dari TikTok, saya ngasihnya kirim ke TikTok ke anak-anak, dan akhirnya mereka komen. Jadi TikTok ibu sendiri. Betul, nggak usah perlu di-like karena saya tidak cari likers gitu kan, iya tidak perlu pakai love kayak gitu. Dan misalnya mereka cuma berkesempatan itu boleh di screenshot. Maksudnya tidak bisa menjawab secara langsung di situ karena kan HP terbatas, bukan punya mereka ya gitu kan. Jadi mereka screenshot kemudian boleh menulis di buku. Jadi jangan sampai mempersulit anak-anak karena HP kan tidak perlu bisa mereka pegang. Ya, ketika mereka pegang pun yang dibuka bukan hasil kerjaan kita, bukan tugas dari kita. Sudah selingkuh lah kemana itu tangan, kemana itu platform yang dibuka. Kemudian juga saya mengakali anak-anak dengan bacaan yang dibuka dari YouTube. Contohnya mereka suka gambar bergerak, mereka suka gambar-gambar yang bagus, dan saya suruh mereka, saya kasih referensi bacaan-bacaan itu yang menarik minatnya mereka. Terima kasih. 1 menit lagi ya. Ya, oke. Kemudian saya melakukan diskusi atau curah pendapat ya bersama dengan murid-murid kelas 4. Nah, untuk bisa mengetahui minatnya mereka pada sesi ambil pelajaran, itu saya menanyakan seperti apa sih bacaan yang bisa menarik mata mereka, hanya beberapa menit untuk bisa memahami bacaan yang mereka baca. Gambar bergerak Bu, video Bu, audio Bu, ada suara-suara gitu. Oke, saya kasih referensi itu ada beberapa dan terbentuklah 3 kelompok karena murid saya hanya 12 orang satu lusin. Saya buat 3 kelompok dan saya kasih referensi itu tadi. Saya kirim saja lewat WA grup seperti itu. Itu dia. Kemudian sudah pasti ya waktu yang diperlukan itu 1 hari. Cuma nanti kita ada waktunya ketika untuk memberikan hasilnya dari hasil pembelajaran tadi. Nah itu tadi dia pembelajaran yang saya dapat dari tahapan A. Itu saya tetap menggali dari karakternya anak-anak, kemudian apa yang mereka minati, dan memang harus tetap berpihak kepada murid. Demikian Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas kegiatan 15 menit. Iya, kegiatan membaca. Kegiatan membaca luar biasa. Selanjutnya di sini juga akan ada yang luar biasa kedua ya, dari kelompok 5, Pak Perzan ya. Kita sambutnya. Kita tampilnya. Nah ini malah nyambut. Wah cocok yang kita terapkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiskusi sebenarnya ini kan SD, literasi sudah ada, jadi cari yang beda. Ya udah, saya ada yang beda nih. Kalau literasi, kegiatan yang lain mungkin umum ya, mungkin saya lewat bidang saya saja. Karena ini sebenarnya program ini sebenarnya dilakukan di sekolah-sekolah unggulan itu rata-rata anak-anak itu punya kemampuan bahasa, kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing, dan juga kemampuan komputer. Kalau bahasanya itu sebenarnya teknologi ya, teknologi. Makanya nama programnya adalah ini sebenarnya Language Tech Synergy LTS. Atau kalau terjemahkan sebenarnya ini sebenarnya tujuannya prakarsanya itu sebenarnya meningkatkan kemampuan anak, atau bisa juga memotivasi siswa kita dapat peserta didik untuk kemampuan di bidang. Nah di bidangnya ini kemampuan di bidang bahasa Inggris dan komputer.
Karena saya baru menyadari setelah 5 tahun mengajar di sana, saya pikir anak-anak SMA ini sudah bisa ngetik. Jangankan ngetik, orang dia aja baru lihat itu laptop sama komputer. Saya pikir anak-anak SMA di sana itu sudah punya kemampuan. Tidak. Jadi setiap ada kegiatan OSIS, ekstrakurikuler itu selalu kesulitan membuat proposal apa-apa itu ngetiknya aja nggak bisa. Itu kesulitan. Makanya kemungkinan mungkin program ini harus dirintis. Memang sebenarnya udah dirintis selama 5 tahun terakhir. Jujur aja ya, sebenarnya untuk minat anak-anak itu lebih senang olahraga nih Bapak Ibu. Lebih senang olahraga daripada belajar akademik. Kemungkinan saya juga mengajukan program ini ke sekolah. Tujuannya adalah program ini mendukung kegiatan intrakurikuler dan juga ekstrakurikuler, atau bisa disebut juga ini ekstrakurikuler. Sebenarnya ada 2 ini bagiannya. Satu itu kelasnya bahasa Inggris, satu kelasnya komputer. Karena saya juga ada tugas tambahan kepala lab komputer, maka saya tes sedikit program. Jangan sampai saya program yang tidak terkait dengan saya. Nah, tujuannya itu adalah melatih anak keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang bahasa Inggris dan juga teknologi. Sebenarnya programnya kalau dalam bahasa Indonesia namanya BIMTEK, bimbingan bahasa Inggris dan teknologi. Tapi sebenarnya istilah kerennya ada sebenarnya. Komunitas bahasa Inggris dan teknologi informasi itu adalah language tech synergy. Rata-rata di sekolah unggulan anak-anak itu punya kemampuan berbahasa asing, tidak hanya bahasa Inggris sebenarnya, jujur ya, bahasa Mandarin, bahasa Arab. Tapi kan boro-boro kita mau buat program itu yang pasti adalah ada English club-nya sama mereka les komputer. Itu yang nyata. Kalau program bisa bagus ya Bapak Ibu, program bisa bagus. Nah, tujuannya sebenarnya itu untuk melatih anak-anak biar terampil, nambah pengetahuan di bidang bahasa Inggris dan komputer atau teknologi. Teknologi di sini di situ kita kesulitan jaringan dari internet. Nah, mungkin mereka bisa handphone mereka tidak hanya buat TikTok, buat video nonton YouTube, tapi bisa untuk belajar juga. Kadang-kadang anak lebih senang TikTok, YouTube-an, habis kuotanya hanya buat itu aja kan. Nah, kita arahkan ke pembelajaran. Memang sekolah kalau di dalam itu jaringan internetnya kurang. Kadang-kadang dapat sinyal misalnya 10 Mbps tapi yang pakai banyak. Artinya kesulitan anak-anak biasanya alasannya banyak ya untuk pemanfaatan teknologi. Tapi kalau usaha muluk-muluk, yang penting anak itu bisa ngerti komputer, bisa dasar-dasarnya, bisa ada kemampuan dasar di kemampuan bahasa asing dan juga di komputer ya. Kalau untuk teknologi anak-anak untuk pemanfaatan handphone, teknologi informasi, saya kira anak-anak lebih jago. Tapi sayang, yang penting-penting kalau dikasih tugas mereka nggak bisa ngerjain. Jangan itu kadang-kadang OSIS-nya, sekretarinya itu nggak bisa ngetik. Makanya agak kesulitan kita ya, anak-anak belum terbiasa. Nah, tahapan ini 5 menit lagi ya. Nah, ini program ini di latar belakangi sebenarnya ada latar belakangnya, hendaknya kemampuan murid dalam menguasai konsep bahasa Inggris dan teknologi informasi. Nah, ini dari nilai rapor. Saya pikir mereka udah melek teknologi, ya handphone, bisa TikTok, bisa YouTube tuh tidak, tapi pas ngetik dia nggak bisa. Misalnya tes ini 1 lembar ngetik nih, 1 lembar ini nggak bisa sama ngetik aja. Gimana Pak, tombolnya gimana nih? Ini kontrolnya apa nih S? Nah itu sangat minim. Saya pikir bisa, ternyata lihat laptopnya agak asing ya. Dari 11. Oke. Rendahnya kemampuan literasi sebenarnya salah satu alasan juga Pak. Karena kalau udah ada hadapan laptop bingung, ngapain saya ini ya? Soalnya dari mana? Apa yang harus saya ketik? Kodenya berapa? Itu anak SMA. Saya pikir bagaimana dengan anak SMP dengan SD? Kemungkinan lingkungan ya. Terus juga latar belakang juga kena aset. Sebenarnya kalau sekarang alhamdulillah ya di sekolah di daerah itu sudah banyak P3K-nya. Jadi aset juga dia ngembangin anak murid karena gaji juga lumayan dan bisa juga lah membantu untuk mengembangkan anak-anak untuk punya kemampuan lebih. Kan banyak nih guru ketiga seperti Pak Arju nih, seperti guru muda ahli di teknologi kita manfaatkan. Pertolongan pertama pada komputer. Nah, orang yang guru-guru muda ya seperti Bu Anggun ini sangat jago nih. Misalnya bagian teknologi komputer bisa dibuat jadi
membantu anak-anak di pengembangan itu. Kalau guru-guru muda itu punya kelebihan dimanfaatkan, jadi aset Pak kan. Merzan juga masih muda. Oh iya. Maksudnya kita tua gitu. Terus dikembangkan programnya. Pak Benzan, mohon maaf, saya loh baru 17 tahun. Oh iya. Nah, ini jujur ya Bapak Ibu. Program ini kalau tanpa kerjasama dengan guru-guru muda yang ahli IT, kalau saya bilangnya anak-anak yang anak sekarang atau kartu milenial. Kalau guru-guru tua kan banyak mengandalkan. Kalau ada PMM di situ di sisi punya ibu. Kita milenial Pak Merzan. Hah? Anak-anak sekarang Gen Z. Ya tapi Pak itu mereka punya kemampuan TikTok, YouTube, video, tapi ternyata Ngetik aja nggak bisa. yang ketik itu nggak bisa sama sekali. Bisa cuma bingung. Spasinya, huruf besarnya itu sangat bingung. Ya, Pak? Hah? Generasi 5.0 Ya. Benzan. Kenapa? Generasi 5.0. Milenial tuh zamannya Bu Yosi. Ya, zaman Bu Yosi mungkin di atas 90 apa 48. Kalau kita sekarang ini generasi 5.0 atau Gen Alpha. Ya, Gen Alpha. Strawberry. Orang kelahiran dari angka 80 sampai 85. Klasifikasinya aja masih bingung saya Pak Merzan. Itu ya Bapak Ibu, ini sebenarnya saya mengadopsi di sekolah-sekolah unggulan, tapi dirintis. Tidak bisa langsung saya rintis saja, itu dipaksa Bapak Ibu. Tapi ya pelan-pelan saja lah. Ini yang penting mereka punya kemampuan SMA dengan program yang berdampak pada murid. Nanti mereka setidaknya bisa menggunakan komputer, teknologi informasi, dan juga kemampuan bahasa asing. Yang tidak hanya bahasa Inggris nih, bahasa Arab, bahasa Mandarin, tapi satu-satu dulu. Sekira itu cukup program aksi nyatanya dari Tabe buat pertanyaan. Ini banyak kalau dijelasin. Ini dalam bentuk tabel. Ini mengapa perlu kita, Oh ya. mengapa penting. Nanti disalin di kertas plan Pak. Ya nanti disalin saja. Tapi maksud saya ini mungkin Bapak Ibu udah paham berkenaan dengan Bagja. Karena ini pertanyaan-pertanyaan apa yang harus kita buat. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap bos. Terima kasih Bu Dewi dan Pak Merzan. Dengan presentasi Bu Dewi dan Pak Merzan untuk sesi saya akan berakhir sebentar lagi. Sebelum berakhir saya akan memberi review sedikit. Yang pertama terkait gelas kaca itu baru dengar saya. Sambil duduk ya, Bapak Ibu nggak apa-apa ya? Duduk berdiri. Sakit juga loh. Tadi saya nggak dapat bangku, ternyata di belakang ada bangku. Saya aja yang belum lihat ya. Ini kalau di pendidikan guru penerap berarti apa ya? Aset basic. Jadi nanti mengingatkan lagi Bapak Ibu sebelum review ya. Di Loka 6, PI 6, insya Allah 2 minggu lagi bangkunya. Ada yang PP yang mungkin 1 minggu lagi, ada yang 2 minggu lagi. Pulang dari sini, mungkin kemarin saya pas PI 5 hanya 1 atau 2 CGP aja ngasih tahu. Sisanya belum saya kasih tahu. Nah, saya merasa punya PR untuk memberitahu itu. Mungkin dari PP yang lain juga ada yang seperti saya lupa memberitahu. Nanti setelah pulang buat presentasi penjelasan terkait aset. Nah, di dalam presentasi itu dalam satu slide dimasukkan video yang ada di LMS terkait membuat kegiatan. Oh harus foto ini, harus foto ini, harus foto ini. Oh kayaknya nggak bisa Pak, udah nggak jadi acaranya. Ada nggak videonya? Nah, selanjutnya ada video model kedua. Oh, kalau bangkunya kita bisa pakai balai desa. Bangkunya juga kita bisa pinjam, bisa memanfaatkan ini. Akhirnya, walaupun dengan sedikit modal finansial, acara tersebut bisa berjalan. Nah, video itu juga dimasukkan dalam satu slide-nya. Nah, nanti Bapak Ibu yang tetap memimpin diskusi Bapak Ibu, bukan kita PP. Kita PP hanya mendampingi dan memberi umpan balik di akhir. Yang membuka diskusi, mengawal diskusi dari awal sampai akhir adalah Bapak Ibu CGP. Semua stakeholder di sekolah yang bisa hadir. Komite mau hadir bisa hadir boleh, kalau bisa berkenan hadir ya.
Orang tua yang mau datang misalnya satu saja atau perwakilan silakan, nggak apa-apa. Yang jelas di sekolah, kepala sekolah, dewan guru, staf, tenaga pendidikan kalau bisa hadir supaya apa, diskusinya bisa hidup, semua aset muncul, gitu ya. Nah itu saya lupa ngasih tahu beberapa. Mohon maaf bangun ya, ini nanti mungkin akan diberi penguatan juga oleh OPP masing-masing di grup terkait itu. Hasilnya, produknya nanti ada usulan dari peserta diskusi terkait 7 aset tersebut, mulai aset politik semuanya. Itu kan usulan teman-teman semuanya itu yang ada di forum diskusi. Bapak Ibu mau konsep misalnya, silakan, tapi kalau misalnya tidak di konsep malah lebih baik supaya apa, usulan-usulan original keluar. Tapi kalau Bapak Ibu perkirakan kayaknya biar berjalan harus di konsep dulu, monggo. Biasanya nanti pas diskusi ide-ide original tetap keluar ya, gitu ya. Terima kasih untuk Udemy Gelas Kaca, gerakan 15 menit kegiatan membaca, sangat luar biasa sekali. Ternyata nggak cukup di situ saja. Namanya Gen Z tadi dijelaskan Bu Demi, membaca 15 menit oke kegiatannya. Begitu membaca 15 menit satu paragraf ternyata apa yang dibaca juga belum tahu karena mungkin tidak sesuai dengan minatnya. Akhirnya disiasati atau diambil cara dengan membuat tulisan di video TikTok, mereka bisa menikmati medianya, ada juga di YouTube tadi, mereka bisa mengomentari gitu ya. Karena literasi bukan sekedar batas membaca, tapi memahami apa yang dia baca. Selanjutnya dari Pak Ferzan, memang anak kita saat ini udah jago-jago untuk laptop, HP, buat konten dan sebagainya, cetak juga jago-jago. Ternyata begitu mengetik itu kesulitan. Jangankan mengetik Pak Ferzan, ada yang lebih-lebih. Ngidupin aja nggak bisa. Nah, habis itu dia tahu cara ngidupin. Oh, itu tombol ngidupinnya. Begitu matiin ya karena dia punya history di kepalanya ngidupin pakai itu, berarti matiin juga gitu. Mati komputer tak juga. Padahal kan mulai begitu ya kan. Harus ada tombol untuk shutdown-nya padahal kan. Nah, luar biasa kegiatannya, mungkin nanti tadi belum tergambar dengan jelas sampai akhir ya. Nah, nanti bisa dipakai kertas balon pas punya datanya Mika dijelaskan lagi. Itu review singkat dari saya. Selanjutnya kita sambut tujuan pembelajaran kita kedua, yaitu aktor-aktor pada Gali Mimpi yang akan dibawakan oleh Miss Anggun. Padanya